sejak lahir sebagai sewesi-wisili bagi seket-selet pajajaran aing hayang ninggali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Itu. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun, sabar ribu kajian. Wah. Dan silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayah duitnya serap, proyek nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu, apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu. Itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai. Bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ai wali kota wete wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak. Saya akan rejak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah tuh turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda keneh. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa itu turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai dek beres, Pak, nanti juga ngomong KB, cek aing ge. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tete babaturan aing, wanion, diajar silatna di aing, orang Sunda. Orang Sunda, kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat? Rakyat Pak. Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar, dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, kalau seperti itu kita harus merangkap pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari reboisasi hutan. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan, Pak. Kenapa? Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada di industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk
Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah, pendataran. Maka konsepnya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan. Itu konsep tritangtunya Tatar Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Karena uakna Walanda menjelaskan dalam apa? Satu, di daerah gunung rakyatnya harus tetap kerja agar dia tidak mengambil hutan dengan pohon-pohonnya. Dibuatlah yang disebut dengan sabuk hijau. Sabuk hijau itu berbentuk apa? Perkebunan teh. Itu menjaga kemakmuran di wilayah gunung. Disebutlah sabuk hijau. Nah, sabuk hijau ini itu menjaga ekosistem pegunungan. Nah, kemudian sabuk hijau ini juga menjaga aliran sungai. Maka Belanda membangun Tarum Timur, Tarum Barat, Bendungan Walahan, dan berbagai bendungan estetik yang sampai hari ini masih kokoh. Dibuatlah jaringan. Kata Belanda itu, kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka gunakanlah sungai sebagai jaringan transportasi. Itu Belanda. Maka dibuatlah rencana perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta cukup lewat Tarum Timur dan Tarum Barat, nanti masuknya kemudian ke Kalimalang. Karena kalinya salah, bernama Malang terjadi. Karena Kalimalang, harusnya Kalimujur. Ini konsepsinya. Nah, konsepsi itu maka dipadukanlah. Maka listrik yang harus berkembang di Jawa Barat ada pembangkit listrik tenaga air. Maka diterjemahkan setelah itu oleh Bung Karno, lahirlah Jatiluhur. Lahirlah ekosistem perairan. Ekosistem perairan maka lahir pada nama Cai. Maka sampai ajaran Kasunanan di Jawa Barat pun Kasunanannya adalah Gunung Jati, tidak pakai nama Arab, tapi nama pohon yang ada di sini. Dari Gunung Jati melahirkan peradaban Jati, lahirlah kayu jati, ukiran jati, pahatan jati, daunnya menjadi ekosistem ekonomi, lahirlah nasi jamblang. Kita ini yang sekolahnya sampai doktor, ting naon produkna aing teu ngarti. Leluhur kita yang tidak sekolah punya multi produk peradaban yang keren bang. Nah, kemudian ini kan harus diramu dalam sebuah rencana. Tahun 2026 kita mau apa? Terukur. Punya alokasi berapa? Prioritas utama apa yang harus dibangun? Maka saya menerjemahkan dalam kerangka teknis. Jalan kudu lecir, cai kudu ngalir, beteng rakyat kudu buncir, puntuna kudu nyengir. Ditambah bahasa heureuy da urang Sunda mah banyol, rek di Cirebon rek Indramayu kudu heureuy, nah kanyut kudu ngacir. Apakah kanyut itu bahasa porno? Tidak, itu bahasa cawoka. Cawoka itu apa? Bahasa orang Sunda yang blak-blakan, orang Cirebon yang blak-blakan, ngomong sapokna ngadek saclekna. Maka kanyut bisa dirubah menjadi bahasa yang multi event dan produk. Satu, ketika kanyut dipakai tempat uang jadilah kanyut kunang. Hidup kanyut. Ketika menghadapi orang yang penakut, maka orang Sunda nyebut siga kanyut dina punuk. Maka ketika menghadapi orang yang pemalu, maka kanyut dinu tarang. Ketika menghadapi orang yang malas, laer kanyut. Ketika menghadapi perempuan nakal, hamur kanyut. Ketika menghadapi wanita hamil, were, ku kanyut, sederhana. Makanya orang Priangan yang Cianjur jangan ngukur gayanya Cirebon, nggak boleh. Kenapa? Beda. Di Subang aja ada Subang Kasomalang, ada Subang Pamanukan, beda gaya.
Tapi rasa sama. Nah, di sini ini dulu satu, infrastruktur jalan harus terkoneksi. Infrastrukturnya apa? Satu, jalan tol pemerintah pusat. Nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan, itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi. Bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah. Maka nanti Bank Jabar investnya di jalan tol. Yang strategis jalan tol di Bandung. Gitulah investasi ke perusahaan naik bangkrut. Jaminanana bohong. Padahal kalau saya ngomong, Direktur Bank Jabar dulu sekolah perbankannya tinggi melalui seleksi OJK. Geningan melalui seleksi OJK, sekolah naluhur, 4 triliun lolos, 3 triliun lolos, 2 triliun lolos, teu malayar jaminanana. Kunaon eta teh? Sabab teu ngelola make rasa. Ukur make pikiran, rasa. Kolot urang ge teu sakola. Kemudian buta huruf, bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging. Make rasa teu bisa katipu. Salakina beger deui kapanggi. Make rasa. Make mana? Nah, ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional, jalan tol nanti ke jalan nasional, jalan provinsi, nanti jalan kabupaten, jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak, tidak boleh masing-masing. Nanti desa